Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Suryanti dengan NPM 1910303010. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa yang diampu oleh Bapak Eko Yuliat. Pengaruh massa dan jarak terhadap orbit bumi dan matahari. Tujuannya adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengaruh massa matahari terhadap revolusi dan orbit bumi. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui pengaruh massa bumi terhadap revolusinya mengelilingi matahari. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengetahui jarak ideal antara matahari bumi agar bumi tetap mengorbit matahari. Pada pembahasan masalah pertama, yaitu massa matahari diatur menjadi 2 kali lipat dari massa semula, sedangkan massa bumi tidak berubah dan kecepatan gerak bumi dalam orbit juga tidak berubah. Dua hal tersebut menyebabkan bumi menjadi tertarik jatuh ke matahari. Bumi dapat berputar sesuai garis edar dan tidak jatuh ke matahari karena kecepatan gerak bumi yang pas pada kondisi massa dan gravitasi matahari yang normal, bukan bermassa 2 kali lipat. Sedangkan pada kondisi matahari yang massanya diatur menjadi 2 kali dari semula, kecepatan gerak bumi kalah dari gravitasi matahari. Gravitasi yang bertambah besar mengakibatkan gaya tariknya terhadap gerak bumi menjadi bertambah kuat dan mengalahkan kecepatan gerak bumi sehingga bumi menjadi tertarik dan jatuh ke matahari. Massa matahari setengah kali massa semula. Akibat gravitasi yang berubah menjadi lebih kecil karena perubahan massa, maka daya tarik terhadap bumi pun menjadi berkurang sehingga bumi tidak dapat mengorbit mengelilingi matahari. Selain karena gravitasi yang berkurang, kecepatan juga mempengaruhi gerak bumi. Walaupun kecepatan bumi tidak berubah, namun gravitasi matahari lah yang menyebabkan bumi menjadi keluar dari garis edarnya karena kecepatan 108.000 km per jam menjadi kecepatan yang besar atau tidak ideal apabila dipasangkan dengan gravitasi matahari pada kondisi ini. Alasan ketiga, massa bumi 2 kali massa semula. Tidak berubahnya garis edar pada bumi walaupun massanya diubah menjadi 2 kali massa semula adalah karena gravitasi yang dihasilkan bumi masih kalah besar jika dibandingkan gravitasi matahari. Sesuai teori yang tertera, bumi dapat beredar mengelilingi matahari karena matahari memiliki gravitasi yang lebih besar darinya, sehingga bumi tertarik oleh gravitasi tersebut dan bergerak mengelilinginya. Selain itu, perubahan massa pada bumi juga tidak lantas mengubah kecepatannya, karena yang berubah saat massa berubah adalah gravitasi. Pada kondisi ini, kecepatan gerak bumi tetaplah sama, dan gravitasi matahari pun sama sehingga bumi tetap beredar sesuai garisnya.
berpengaruh terhadap garis edar bumi yang terbukti dari percobaan 3, 4, dan 5. Namun jarak menjadi salah satu faktor berubahnya garis edar bumi. Jarak bumi matahari yang normal adalah 149 juta kilometer atau jika di aplikasi PET 1,5 kisi, sedangkan ketika dijauhkan sebesar 0,5 kisi, jarak bumi kira-kira menjadi 200 juta kilometer atau bumi masih bisa mengorbit, dan ketika didekatkan sebesar 0,5 kisi, jarak bumi kira-kira menjadi 10 juta kilometer atau bumi masih bisa mengorbit. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama adalah apabila massa matahari berubah, maka gravitasinya ikut berubah sehingga mengakibatkan garis edar bumi ikut berubah karena gerak bumi dipengaruhi salah satunya oleh gaya tarik gravitasi matahari. Dan yang kedua, apabila massa bumi berubah, maka garis edarnya terhadap matahari tidak ikut berubah karena yang menyebabkan garis edar bumi berubah adalah gravitasi matahari dan juga kecepatan gerak bumi. Dan yang terakhir adalah jarak ideal agar bumi tetap mengorbit matahari adalah berkisar antara 100 sampai 200 juta kilometer. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.